Kemudian selain itu yang kita dengar juga Kang Gaji ini kan hafal 1.700 hadis ya? Untuk lebih tepatnya sih saya takut salah gitu. Cuman kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mohon doanya saya sudah hatam itu untuk menghafal. Cuman untuk menjaga kemungkinan itu susah itu. Sedang proses lah untuk memungkinkan, mohon doanya dari ibu bapak sekalian, karena bagi saya menguasai kitab Bulughul Maram itu merupakan basic dasar bagi seorang muslim itu kan. Karena di situ dibahas tentang hukum-hukum fikih dan juga hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan seorang muslim. Dan saya sekarang lagi menggarap syarahnya. Jadi metode saya menghafal hadis itu selain dihafal juga saya nulis penjelasannya, syarahnya. Judul kitab yang insya Allah akan terbit itu karya saya, Miftah Kunuzul Hikam fi Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu dalam bahasa Arab, karya saya yang pertama insya Allah, dan sekarang lagi menggarap jilid pertama. Jadi saya kumpulkan itu syarah Bulughul Maram semuanya dari mutaqaddimin, mutaakhirin sampai mu'asirin, termasuk bermacam-macam corak penafsiran para ulama terhadap hadis-hadis hukum tersebut. Tapi saya punya pendekatan baru ini. Apa itu, Kang? Jadi bagaimana mengaktualisasikan fikih klasik ya, fikih Islam dengan wacana kontemporer, kebutuhan masyarakat masa kini. Karena saya mohon doanya nih dari Al-Ustaz dan juga pemirsa, karena saya ingin sekali kelak saya menjadi pakar fikih kontemporer itu kan, supaya kita bisa membuktikan bahwa Islam itu solihun di kulli zamanin wa makan, sesuai cocok untuk di segala tempat dan juga waktu. Nah, karena Bulughul Maram ini penting nih, karena kalau di pesantren tradisional, bahkan di pesantren Persis juga jadi kurikulum utama tuh harus hafal dan juga dipelajari lah minimal kitabut Thaharah. Dan saya pun menggarap syarah Bulughul Maram bab Thaharah itu dielaborasi juga dalam bahasa Inggris. Terutama yang kemarin saya ke markas PBB di Jenewa, Swiss itu menyiapkan makalah judulnya Islamic Jurisprudence View on Ensuring Access to the Clean Water and Health Sanitation and an Analysis of Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Chapter Thaharah. Jadi saya bahas bagaimana peran fikih Islam Thaharah itu terhadap konservasi lingkungan, terutama bab air bersih dan sanitasi sehat. Dan itu dapat alhamdulillah sambutan yang luar biasa dari masyarakat dunia internasional, bahwa kalaulah umat Islam paham Thaharah, mau mengamalkan, mau implementasikan, tidak akan ada Islamofobia, tidak akan ada terorisme, radikalisme dan ekstremisme. Ini luar biasa sekali udah nih konsep penelitiannya, karirnya begitu ya. Cuma sejak sebelum jauh ke sana, Kang ini apa sih motivasinya ngapalin Bulughul Maram gitu ya? Orang ini belajar Iqra aja nggak mau gitu. Ini tapi mau menyempatkan waktunya capek-capek buat ngapalin Bulughul Maram. Ini orang banyak anak-anak muda sekarang ini jangan ke Bulughul Maram, Iqra-nya aja belum selesai ini kan. Ya, soal motivasi begini, ayah saya Al-Ustaz Husain Zainal Muttaqin, beliau memotivasi saya bahwa jika kamu ingin menjadi seorang yang luar biasa, maka janganlah kamu melakukan hal-hal biasa yang sudah biasa orang-orang biasa melakukannya. Yang sudah biasa. Orang-orang biasa melakukan hal-hal biasa tersebut. Iya, benar-benar. Maka sebetulnya kitab Bulughul Maram ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebetulnya untuk anaknya yang masih kecil. Oh, jadi dia menulis Bulughul Maram ini untuk anaknya yang hadiah. Kecil, ya? Jadi Imam Ibnu Hajar kan beliau pakar hadis ya, dan digelari Al-Hafidh, menguasai lebih dari 100.000 hadis sanad dan matan, dan beliau meringkas
semua hadis yang banyak itu kalau dipersingkat kurang lebih akan seperti ini Bulughul Maram. Nah, ini nasihat dari Ibnu Hajar ke anaknya. Nah, kalau kamu hafal Bulughul Maram, kamu akan menjadi orang luar biasa gitu kan. Masya Allah. Masalahnya gini, itu kitab Bulughul Maram hadiah buat anak SD itu kan, kelas 4 SD kalau ukuran sekarang. Tapi itu zaman dulu ya para salafus sholeh. Tapi ukuran sekarang bahkan tingkat kiai pun jarang yang hatam Bulughul Maram. Ya. Gitu kan. Ya benar. Ini motivasinya seperti itu karena bagi seorang muslim hafal Al-Qur'an itu bukan puncak pencapaian tertinggi. Saya diajarkan itu oleh ayah dasar, seperti ya? itu. Dasar sekali. Itu mungkin kunci dasar membuka pembendaharaan ilmu. Sedangkan paling minimal muslim minimalis itu hafal Quran 30 juz plus Bulughul Maram. Itu minimalis sekali gitu kan. Untuk level kiai Quran, Bulughul Maram, terus kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi untuk bab akhlaknya, bab fikihnya tadi ya Bulughul Maram. Plus ditambah kutubus sitah. Kita Sahih Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud. Dan ya itu kalau mau disebut ustadz itu sulit sekali itu kan untuk standarisasi keilmuan. Luar biasa sekali ini Kang Ghazi ya. Udah hafal Quran, kemudian sudah menyelesaikan kitab Bulughul Maram. Dan yang kemudian lagi nih yang menarik dari Kang Ghazi, menguasai beberapa bahasa asing. Ya. Berapa jumlah bahasa yang dikuasai, Kang? Sebetulnya sih kalau diistilahkan dikuasai, saya belum menguasai karena masih belajar, bahkan ada yang masih dasar gitu kan. Mohon doanya sekarang 10 bahasa, 10 bahasa asing. 5 bahasa aktif, 5 bahasa pasif. Dan itu masih terus saya upgrade belajar supaya lebih baik lagi. Pertama yang aktif itu mohon doanya bahasa Perancis, Arab, Inggris, Jepang sama Jerman. Iya. Yang pasifnya itu bahasa Latin, Mandarin, Rusia, Spanyol sama Korea. Butuh berapa lama menguasai ini 10 bahasa ini, Kang? Saya belajar bahasa Jepang kurang lebih 6 bulan waktu kelas 1 aliyah. Bahasa Inggris cuma 1 bulan. Saya ambil kursus di Kampung Inggris Pare. Kediri Jawa Timur. Sedangkan bahasa seperti Jerman, Prancis saya ambil kursus online. Berapa lama, Kang? Ada yang sebulan, 2 bulan. Ada yang sebulan ada ya? Yang 2 bulan. Dan 2 bulan. Iya. Dari 10 bahasa ini yang paling sulit kira-kira bahasa apa gitu? Bahasa Arab dan bahasa Rusia. Bahasa Arab sama bahasa Rusia. Bukan Perancis sama Jerman ya? Bukan ya? Waduh, luar biasa ini. Saya 10 tahun di Bandung, sudah aja belum beres-beres ini ya. Bagaimana belajar bahasa internasional, Masya Allah, Kang Ghazi. Dan kalau misalkan ditanya saya, apa sih motivasinya? Motivasi saya sederhana. Saya ingin Allah memberikan saya kemampuan memahami banyak bahasa asing itu untuk pertama keperluan dakwah ya. Dakwah untuk menyiarkan Islam yang rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru alam semesta ini gitu kan. Karena saya sekali dalam surat Ibrahim ayat ke-6 disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Jadi Allah tidaklah mengutus seorang rasul ke suatu kaum pasti dengan bahasa mereka itu kan. Maka kalau saya ingin berdakwah menyebarkan Islam ke Jerman harus bisa bahasa Jerman, ke Perancis ke bahasa Perancis. Dan ini pentingnya seorang dai pun jangan hanya bahasa Sunda itu kan. Kalau bahasa Sunda mungkin dakwahnya itu Cikajang, Ciamis gitu kan, Tasik, Banjar, Cimahi, dan tapi kalau kita menguasai banyak bahasa asing itu akan menjadi modal luar biasa buat dakwah Islam gitu kan. Saya yakin bahwa orang yang bergelut dalam dunia dakwah itu oleh Allah akan dijaga hatinya, dijaga kehidupannya supaya berkah dunia akhirat. Saya mau doakan seperti itu. Dan
Sebetulnya kalau tadi disebutkan saya sudah selesai hafal ini dan menguasai bahasa. Saya berdoa kepada Allah, Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun waghfirli mimma la ya'lamun. Karena ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain sebagai fasilitas dari Allah untuk kita bisa belajar lebih gitu kan. Tetapi kita pun berdoa supaya ini adalah wasilah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita di dunia gitu kan. Jadi mohon doanya supaya saya istiqomah dan dimudahkan dalam belajar ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain, ilmu agama dan ilmu fardu kifayah, hal-hal yang bisa mendukung proses pembelajaran tersebut demi tegaknya Islam rahmatan lil alamin. Imma fid dunya hasanah, imma fil akhirati hasanah. Maka untuk menggapai masa depan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, benahi dulu pola pikir kita. Sekarang umat Islam dilanda oleh hegemoni barat dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam intelektualitas. Yang mana banyak sekali nilai-nilai barat yang tidak sesuai. Bukan berarti kita anti barat, tapi ini kesempatan buat Indonesia menjadi negara maju ya gitu kan. Bahkan diproyeksikan Indonesia akan menjadi 5 besar negara dengan kekuatan ekonomi dunia terbesar gitu kan. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.